Saya ditanya sama kementerian, Pak Muji, ini banyak. Pak Muji tahu nggak tanggal berapa sekarang? 31 Desember. Banyak kontrak-kontrak nggak selesai Pak Muji ini. Gimana menurut Muji? Kontrak-kontrak nggak selesai, kalau memang masih ingin selesai, ya diteruskan saja. Yang tampilan Kalau itu kita yang salahnya penyedia, kenakan denda keterlambatan. Lihat apa tempat makannya itu tukang hidup warung-warung makan dan sebagainya, dia pandang ini sebagai ahsanu amala, amal-amal baik. Berarti di luar ini keluarga-keluarga tukang itu juga hidup semua. Dia bangga sebagai PPK, sebagai amal-amal baik lah. Tapi ternyata sampai dengan 31 Desember nggak selesai gedungnya tadi. Ya, maka dia memperpanjang. Tapi kalau nggak salah yang mau dikoreksi ya, uangnya itu sudah diserap semua, Pak. Uangnya sudah diserap semua, disimpan di suatu bank. Ya, jadi proyeknya berjalan terus, kalau nggak salah sampai April pun nggak selesai. Uangnya ada di luar mekanisme APBN, itu yang dipermasalahkan. Ya, jadi proyek terlambat dan uangnya, ya. Jadi seperti itu potretnya yang setahu saya ya. Ya, karena saya nggak ngikuti proses pengadilan, cuma saya mengamati dan saya sering ketemu sama dia. Bahkan saya tantang waktu sudah selesai, wah, proses-proses hukumnya sudah keluar penjara, saya tanya, Gus, kamu terima apa enggak sih? Enggak apa sih, saya itu bangga sebagai pengelola pengadaan itu. Sampai di situ aja ya. Ya, jadi Iya, Pak Muji. belajar dari Agus Kuncoro ini, Hmm. ya, belajar dari Agus Kuncoro ini satu, Pak. Jadi selesaikan kontraknya, bayarnya jangan nanti dulu, Pak. Jadi menurut saya dia harusnya nggak usah ngambil pembayaran. Kalau misalkan progresnya 70%, teruskan aja. 30% nanti saya bayarnya. Nah, itu aja. Jadi di konsep 5L tadi itu juga menampung permasalahan Sudoro tadi. Jadi kalau kita mau, kita selesaikan pekerjaan, jangan dibayar. Walaupun pakai jaminan juga, jangan dibayar. Selesaikan. Nanti kalau sudah selesai, baru kita bayar. Ya, kalau bisa diaudit dulu lah sebelum pembayarannya. Begitu yang perlu apa menjadi pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita eh, apa selesaikan kontraknya, bayarnya nanti dulu. Negara tidak akan mencurangi para penyedia. Karena penyedia itu hak tagih kepada negara di Undang-Undang Kendaraan itu adalah kedaluarsanya 5 tahun. Banyak biro-biro hukum kementerian nggak tahu aturan ini, Pak. Ya, itu banyak akhirnya apa ribut di pengadilan untuk apa menetapkan tagihan tadi. Menurut saya nggak perlu karena tagihan dia belum kedaluarsa. Silakan nagih aja, nagih diaudit bayar, nggak perlu ke pengadilan untuk proses bayar. Ya, ini jadi terhadap apa ini konstruksi apa konstruksi bangunan pengertian ini ya terhadap pengertian masalah administrasi kontrak ini kan orang nggak cukup belajar pengadaan aja, Pak. Harus juga belajar aturan-aturan keuangan juga. Ya, jadi kita sebagai pengelola nggak tahu kalau aturan keuangannya tidak kedaluarsa. Ya, itu nggak diketahui, Pak. Termasuk para ahli hukum. Nggak tahu, buktinya diramaikan di banyak pengadilan, kan nggak tahu mereka kalau bahwa nggak perlu sidang-sidang seperti itu. Berikutnya catatan saya kepada Bapak Ibu semuanya, sebagai pengelola pengadaan, bertindaklah sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Kalau itu nggak ada dalam tamuan peraturan, jangan mengambil diskresi sendiri. Mintalah pendapat LKPP. Ya kan? Jadi tetaplah bertindak sesuai peraturan. Kalau nggak sesuai dengan peraturannya, janganlah mengambil diskresi. Walaupun dalam undang-undang apa, administrasi negara kan boleh diskresi. Tapi karena situasinya nggak seindah omongan saya, minta aja pendapat dari LKPP. Ya, ya nggak apa-apa, proyek nggak selesai dan sebagainya. Jangan kita menjadi pahlawan. Ternyata pelindungan untuk diri kita masih nggak cukup oleh negara. Oke, gitu Pak ya. Ya, terima Mungkin kasih Pak Muji. Kalau dari saya cukup, Mas Devin. Wah, ya, makasih Mas Sabto dan Pak Muti. Saya jadi mendengar apa ini, jawaban dari Pak Muti barusan, saya jadi teringat satu nasihat dari Pak Muti yang selalu saya itu, hidup itu janganlah boleh peraturan, tapi hidup itu sebaik-baiknya peraturan. Bukan begitu ya, Pak Muti, ya betul ya? Ya,
Mungkin ini Pak, Ini, kita bertindak dengan seharusnya peraturan. iya betul. Ya, Jadi hidup itu harus bertindak seharusnya peraturan. harusnya bukan sebolehnya peraturan ya Pak ya, tapi seharusnya Ya, peraturan. ya, bukan sebolehnya peraturan, tapi memang harus seharusnya peraturan, tetapi kita harus bagaimana sebaiknya. Contoh ya, peraturan kontrak kan boleh berakhir 31 Desember kan? Suatu kontrak menurut peraturan berakhirlah 31 Desember ya kan? Ya, Ya, betul betul Pak. ya. Kalau saya sebaiknya gimana? Ya, selesai aja Oktober. Oktober selesai, November pembayaran. Desember jalan-jalan ke Belanda kayak saya tadi. Jangan Desember ngejar-ngejar kontrak. Nah, gitu. Iya betul betul. Mungkin dari teman-teman yang lain ada ini pertanyaan Suara Pak Devin belum clear tuh. Di saya maupun di peserta. Iya, mungkin bagaimana saya Pak? bantu. Saya bantu Mas Devin. Buka puasa dulu Iya. ya. Ya mungkin kepada peserta yang lain barangkali ada yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Pak Budi Santosa, kami persilakan. Sepertinya belum ada Mas Devin. Mungkin eh, Mas Devin ada yang mau ditanyakan sepertinya. Sudah catatannya sudah panjang nih saya lihat nih Mas Devin nih. Maaf, maaf Master, tadi masih ada kendala headset. Oke, Suara saya lanjut jelas? Mas. Iya, Oke, iya. oke. Siap, siap. Eh, Baik, dari rekan-rekan yang lain, Sobat Kredibel, mungkin ada pertanyaan yang pengen diberikan kepada narasumber kita. Jika nggak ada, izin saya juga ingin bertanya nih kepada Pak Muji. Eh, dari paparannya Pak Muji tadi, salah satu implikasi dari perbedaan pengertian ya Pak ya terkait tindak pidana korupsi adalah menyebabkan eh, pelaksanaan proses PBC jadi lebih lambat ya Pak ya karena kita para pelaku pengadaan itu jadi ragu-ragu gitu dalam dalam bertindak. Terkait fenomena tersebut, bagaimana caranya Pak ya untuk kita bisa mendapatkan suatu barrier lah, suatu perlindungan agar nggak takut dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan PBJ, Pak. Agar kita tetap bisa mematuhi peraturan, tapi kita juga bisa tetap melaksanakan pengadaan yang bersih gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Menurut apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Devin. Pertanyaannya bagus ya. Jadi akibat ketakutan tadi, akhirnya orang lambat-lambat melakukan pengadaan. Sebenarnya nggak lambat, Pak. Bahkan nggak mau melakukan pengadaan. Contohnya apa? Udah pengadaan kecil-kecil aja ya, jangan besar-besar pengadanya. Jadi orang nggak berani menganggarkan untuk melakukan pengadaan. Cari perkara aja melakukan pengadaan itu, gitu. Kantor, udahlah nggak usah membangun kantor yang ada aja lah dan sebagainya. Ya, jadi pengadaan seperti itu dampaknya. Akibatnya apa? Kinerja kita jadi terganggu, pelayanan kita terganggu, masyarakat juga terganggu. Seandainya masyarakat ini kita paham, kita bisa membuat jalan mulus dan sebagainya dengan banyak cara, Pak. Ya, tidak harus dari APBN, APBD bisa pinjaman daerah dan sebagainya. Nah, akibatnya kita nggak akan ke sana. Kalau kita ke sana, jadi luar biasa ini sebenarnya. Jadi gimana cara mengatasi tadi? Ya, cara mengatasi tadi, Pak, terapkan 5L sama matamu tadi, Pak. 5L. Jadi untuk setiap paket kita gunakan tadi 5L. Kita harus cari peraturan terkait terkini dan seterusnya dan minta pendampingan dan sebagainya. Itu semua yang digunakan. Artinya juga minta anggaran yang cukup dan sebagainya. Jadi solusinya ya 5L sama matamu tadi. Karena saya katakan tadi, saya nggak bisa apa mewujudkan ya kita undang-undang yang bagus pengadaan dan sebagainya. Mungkin bukan kewenangan saya, mungkin kewenangan teman-teman kita di LKPP dan sebagainya. Jadi sangat jauh harapannya. Ketika kita harapannya sangat jauh, gimana solusinya? Saya menawarkan solusi tadi Pak, 5L sama matamu tadi. Ya itu bisa Anda terapkan. Kalau Anda melakukan pengadaan, tolong terapkan tadi Pak.
5L dan matamu tadi. Itu. Siap, siap. Baik, Pak. Jadi, teman-teman, saya apa ini? Bacakan lagi. 5L adalah yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, legal update. Yang ketiga, logika terbaik. Yang keempat, lengkap kertas kerja dan dokumentasi. Yang kelima, lunas tidak bermasalah. Untuk matamu adalah yang pertama, mitigasi resiko. Yang kedua, avoid resiko. Yang ketiga, transfer resiko. Yang keempat, accept resiko. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Dan yang keenam adalah understand resiko atau mengerti risikonya bagaimana. Baik, Bapak. Terima kasih atas insight-nya ya, Pak ya. Ya, ya. Berikutnya, Bapak, saya juga penasaran nih. Saat ini kan ada yang saat ini yang sedang pemerintah banggakan adalah adanya e-katalog versi 6 ya Pak ya. Di mana di katalog ini untuk proses pemilihan sampai dengan pembayaran dilakukan dalam satu platform. Menurut Bapak dengan bagaimana sih tingkat atau level keoptimisan Bapak terhadap katalog versi 6 ini kalau kita sandingkan dengan pencegahan korupsi ini Pak? Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya. Jadi banyak orang mengenai katalog itu aman. Oh, kita prosesnya lewat katalog e-browsing aman. Ya belum tentu. Contoh, penyedia mengetik harga laptop adalah 12 juta. 12 juta. Nah, dia ketiklah harganya itu adalah 12 juta. Ternyata dia capek ngetik, Pak. Harusnya 12, Pak. Dia ketik 32, Pak. Siapa yang menjamin harganya itu benar sesuai harga pasar? Belum tentu. Ya, jadi dia ketiklah 32. Terus Pak Devin beli. Ya. Terus yang dari penyedia itu bukan yang ngetik, yang diskusi dengan yang negosiasi dengan Pak Devin. Yang lain lagi. Ini 32 bisa nggak? Bulat aja lah 20. Oh, ya bisa Pak, bisa bisa. Gitu. Padahal harganya 12 jutaan. Nah, jadi siapa yang menjamin kebenaran harga dan sebagainya? Jadi katalog jangan dimaknai aman. Tetaplah Anda buat referensi harga dan sebagainya. Yang kedua, yang tadi Pak Devin sebutkan, orang berpikir sebolehnya peraturan. Ini katalog laptop banyak, ya sudahlah saya lakukan negosiasi dengan PT ABC. Ya, menurut saya nggak boleh Pak itu. Ya. Kan penyedianya Hmm. banyak. Berarti ini nggak gunakan logikanya, nggak gunakan otaknya. Penyedia kan banyak. Harusnya dilakukan mini kompetisi. Lupa, apakah itu harus mini kompetisi? Nggak ada kalimat itu harus, tidak harus, Pak. Sebaiknya gimana? Kalau sebaiknya penyedianya banyak, ya mini kompetisi. Karena orang tidak berpikir sebaiknya tadi, Pak, akhirnya terjadilah kasus di mana? Kalimantan Selatan. Baru kemarin di Oku. Karena dia negosiasi-negosiasi saja, Pak. Ya, negosiasi itulah membuka kong kali kong dan sebagainya. Kalau mini kompetisi kan mengurangi. Nah, gara-gara cara berpikir dia hidup adalah sebolehnya peraturan, ya sudah boleh kok peraturannya, boleh kok korupsi. Nah, itu jadinya. Harusnya kan kalau penyedianya banyak di mini kompetisikan. Penyedia konstruksi di daerah Lamongan atau daerah Oku tadi itu satu atau banyak, banyak. Ya suruh upload semuanya di aplikasi. Jangan dipanggil PT maju mundur tayang ya di katalog. Tayanglah dia satu, lakukan negosiasi. Nah, itu nggak benar. Karena praktek pasarnya banyak penyedianya. Selalu saya dikejar, Pak, kemana keharusannya harus mini kompetisi? Loh, kamu itu gunakan logika loh. Jadi kalau menurut aspek kesehatan ya, kalau otak kita jarang kita gunakan, kita jarang berjalan, itu berkurang Pak kemampuan. Otak kalau nggak digunakan, berkurang kemampuan otaknya. Kalau tubuh nggak digunakan, berkuranglah otot kita. Ya, kita gunakan lah. Ya tadi itu mengenai katalog ya. Jadi